kasih semua teman-teman yang ada di rumah. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap Oke? dong. Meskipun teman-teman ada di rumah, tapi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Yes. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku segenap jiwa dan Segenap jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencana-Mu
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan lebih lagi. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan sama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Mungkin kami punya masalah, tapi kami tahu Tuhan, masalah kami gak seberapa. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah impact to others. Apa ya artinya? Artinya adalah berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Khusus pada minggu ini adik-adik kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa ya. Tapi sebelumnya nih adik-adik ya, sadar atau tidak sadar seringkali dalam hidup kita pernah berbuat dosa. Betul nggak adik-adik, pernah berbuat dosa? Atau bahkan kita sering berbuat dosa. Nah contohnya seperti apa sih ya? Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang Tuhan gak suka untuk kita lakukan. Seperti contohnya males, berbohong, ngelawan papa sama mama. Kemudian selain itu juga kita menyakiti hati teman kita ya, kita mengejek teman kita menghina teman kita. Nah itu semua adalah contoh-contoh kita melakukan dosa, kita melakukan hal yang Tuhan gak suka. Nah hari ini adik-adik kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Coba adik-adik tebak ya, adik-adik tebak, badannya itu pendek. Nah siapa ya badannya yang pendek? Tapi walaupun badannya pendek, dia itu banyak uangnya. Dia itu kaya, dia punya uang yang banyak. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Siapa ya namanya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ayo siapa namanya? Coba. Siapa namanya adik-adik? Sakeus. Ya betul, dia adalah Sakeus. Sakeus orang pendek. Nah Sakeus itu badannya pendek. Suatu kali ya kakak mau cerita, Tuhan Yesus sedang masuk ke sebuah kota, namanya kota Yeriko. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko itu adik-adik, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mau mengikuti Tuhan Yesus. Semuanya mengikuti Tuhan Yesus adik-adik ya, karena orang-orang di sana di kota Yeriko sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah ajaib. Dia bisa menyembuhkan mata yang buta ya adik-adik, bisa menyembuhkan dari segala sakit penyakit, bisa menolong banyak orang yang kesusahan adik-adik ya. Sehingga kabar itu tersiar kepada orang-orang banyak. Sehingga ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, semua orang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong adik-adik ya. Nah karena si Bapak Sakeus ini pendek badannya, jadi ketika dia mau ketemu sama Tuhan Yesus, dia susah adik-adik, dia nggak bisa ngeliat ya adik-adik. Waduh, Tuhan Yesus susah sekali untuk dijangkau sama Sakeus. Akhirnya Bapak Sakeus punya ide adik-adik ya. Apa ya kira-kira idenya ya? Nih adik-adik coba lihat di gambarnya ya adik-adik ya. Apa yang Sakeus lakukan adik-adik? Iya betul, ternyata Sakeus manjat adik-adik, dia naik ke atas pohon. Wah idenya Bapak Sakeus bagus juga ya adik-adik ya. Dia manjat ke atas pohon dan akhirnya Bapak Sakeus mencuri perhatian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di atas pohon akhirnya Bapak Sakeus bisa kelihatan ya adik-adik ya. Harusnya kan kalau Bapak Sakeus dengan tubuhnya yang pendek nggak naik pohon, dia nggak akan kelihatan ya, karena dia pendek kecil nggak kelihatan, ketutupan sama semua orang-orang yang ada di sana. Tapi karena Bapak Sakeus naik ke atas pohon, jadi Tuhan Yesus bisa melihat Sakeus. Akhirnya pada saat itu Tuhan Yesus langsung matanya melihat Bapak Sakeus di atas pohon. Dan di sana Tuhan, apa sih yang Tuhan
Yesus katakan sama Sakeus, "Hei Sakeus, turunlah." Wah, disuruh turun Sakeusnya adik-adik. Mau ngapain disuruh turun? Kata Tuhan Yesus mau main ke rumahnya Sakeus adik-adik. Wah, seneng gak kalau kira-kira kalau adik-adik jadi Sakeus? Seneng gak Tuhan Yesus mau main ke rumah adik-adik? Senang ya, pasti ya. Bapak Sakeus Tuhan Yesus yang saat itu disenangi sama banyak orang ya, dideketin sama banyak orang. Tiba-tiba Tuhan Yesusnya mau datang main ke rumah Sakeus. Akhirnya saat itu, "Hei Sakeus, turunlah. Saat ini aku mau bermain, mau singgah ke rumahmu." Wah, akhirnya Sakeus saat itu adik-adik cepet-cepet turun. Langsung Tuhan Yesus dibawa ke rumahnya Bapak Sakeus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah ada di rumah Sakeus, tahu gak adik-adik apa yang saat itu Sakeus katakan sama Tuhan Yesus? Sakeus bilang begini, "Tuhan Yesus, aku berjanji," katanya ya, dia mau melakukan sesuatu, bahwa dia akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah Sakeus peras ya. Sakeus pernah ambil, misalkan hartanya orang diambil sama Sakeus ya. Nanti Bapak Sakeus mau kembalikan 4 kali lipat adik-adik. 4 kali lipat loh adik-adik. Wah, banyak kan adik-adik. Selain daripada itu, Sakeus juga bilang katanya, "Dan setengah dari milikku, setengah dari hartaku aku mau kasihkan sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan." Wah adik-adik, luar biasa ya apa yang Sakeus lakukan ya adik-adik ya. Semula Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia merampas apa yang bukan haknya adik-adik ya. Dia merampas apa yang bukan menjadi haknya adik-adik. Tapi setelah Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Sakeus berjumpa sama Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya diubahkan. Hatinya jadi penuh kasih, hatinya penuh kelembutan. Nah hari ini adik-adik kita belajar dari Bapak Sakeus. Yang pertama kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Satu, kita harus berani untuk bertanggung jawab dengan cara kita minta maaf ya adik-adik. Kita harus belajar minta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada orang yang kita sudah rugikan. Sama seperti Bapak Sakeus. Bapak Sakeus tidak hanya minta maaf, tapi dia mengembalikan apa yang menjadi hak orang-orang yang telah dirampasnya. Ya adik-adik, selain daripada itu adik-adik kita belajar apa lagi dari Bapak Sakeus? Bapak Sakeus saat itu adik-adik dia menunjukkan kasih buat orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang susah. Ketika Sakeus sudah disentuh oleh kasih Tuhan, Sakeus hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi dan memberikan apa yang dia punya untuk orang-orang miskin. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Hidup kita juga adik-adik harus mau dipakai oleh Tuhan dengan cara apa? Kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Apa yang adik-adik punya saat ini? Adik-adik punya makanan, adik-adik punya kepintaran, atau adik-adik apapun yang adik-adik punya, adik-adik harus bagikan buat orang-orang yang membutuhkan, buat teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan ya. Dengan seperti itu maka mereka bisa melihat kasih Tuhan melalui kehidupan adik-adik semua. Oke adik-adik, jadi hari ini kita mau jadi dampak buat banyak orang di sekeliling kita ya, dengan cara hidup kita boleh memberikan kasih, membagikan kasih buat orang-orang di sekitar kita. Ingat, apa yang kita lakukan salah, kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut dengan cara meminta maaf. Oke adik-adik ya. Jadi marilah kita melakukan firman Tuhan sama-sama setiap hari supaya hidup kita bisa selalu berdampak dimanapun kita berada. Ketika adik-adik di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan tempat main kita jadi dampak, kita jadi berkat. Yuk kita sama-sama mau berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita setiap hari kita bisa jadi berkat.
Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hari ini kami bisa belajar bersama-sama dari Bapak Sakeus yang hidupnya Tuhan sudah ubahkan. Dan kami boleh belajar Bapak Sakeus bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dan dia juga mau menjadi dampak yang nyata buat orang-orang di sekelilingnya. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti Bapak Sakeus. Kami juga mau menjadi dampak, kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami supaya kehidupan kami bisa memberkati banyak orang melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami punya. Kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan setiap hari dan kami menjauhi dosa dan apa yang Tuhan gak suka untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin.